Menjelang puncak perayaan Natal 2025, Gereja Katolik Santo Antonius Padua Ampenan menyatakan kesiapannya menyambut jemaat yang berasal dari Kota Mataram, Lombok Barat, hingga Lombok Utara. Tercatat, sebanyak 500 kepala keluarga atau sekitar 1.500 jiwa diperkirakan akan memadati rangkaian peribadatan. Puncak perayaan malam Natal tersebut akan berlangsung pada Rabu malam ini. Romo Airen Risdianto menjelaskan persiapan telah dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun spiritual. Secara fisik, pihak gereja memasang tenda ambahan dan layar monitor di luar gedung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kapasitas gedung gereja yang terbatas agar tetap mampu menampung seluruh umat. Lebih lanjut, Romo Airen menjelaskan, secara administratif jemaat gereja ini tersebar luas di 3 daerah, namun mayoritas berdomisili di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Selain sarana fisik seperti pembuatan kandang Natal, pihak gereja juga mematangkan persiapan liturgi. Hal ini melibatkan berbagai petugas, mulai dari paduan suara, putra altar, pembaca firman, hingga petugas tata tertib dan kolektan. Tahun ini, tema sentral yang diusung berfokus pada eksistensi keluarga, yakni Allah hadir menyelamatkan keluarga. Pihak gereja menekankan pentingnya kehadiran Tuhan dalam memulihkan setiap persoalan yang dihadapi keluarga saat ini. Ia menjelaskan, keluarga merupakan sekolah pertama atau tempat dasar penanaman iman serta karakter bagi setiap individu. Melalui perayaan Natal ini, diharapkan keluarga yang sedang mengalami kesulitan dapat merasakan pemulihan. Perayaan Natal bagi keluarga ini diibaratkan sebagai sebuah rumah yang sedang menyalakan kembali pelitanya. Oke, baik. Mungkin sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan diri dulu. Saya Pastor Iron Risdianto SVD. Saya pastor sebagai penanggung jawab di Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Oke, kalau bicara Natal 2025, ya, atau mungkin setiap perayaan Natalnya, itu selalu ada tentu yang namanya persiapan. Dan yang paling efektif itu biasanya seminggu sebelum itu ya, untuk beberapa bidang. Tapi kalau untuk yang namanya core, yang bernyanyi, itu biasanya sudah jauh-jauh waktu sebelum itu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Lalu untuk saat ini di Gereja Katolik Ampenan sudah hampir 100% lah. Kalau mau dibilang 100% juga boleh. Karena toh sebentar jam 6:30 malam, tanggal 24 Desember jam 6:30 malam kita sudah mulai dengan perayaan Natal itu sendiri di Gereja Katolik Ampenan. Dan di tahun 2025 Natal itu dikemas dalam tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, ya, komunitas keluarga. Jadi tema ini hendak mengajak segenap umat beriman, segenap umat Katolik, komunitas-komunitas keluarga untuk melihat secara ke dalam lagi tentang keluarga sudah seperti apa. Artinya dengan mendasarkan pada keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Itu keluarga yang menjadi contoh dan teladan, terutama dalam soal iman, ya, penyerahan diri kepada Allah, taat dan setia kepada Allah. Dan komunitas-komunitas keluarga sebagai rumah terkecil tentu mesti punya dasar seperti itu supaya fondasinya kuat. Dan ketika fondasinya kuat, saya kira segenap insan yang ada di dalam itu mampu untuk bisa ada bersama dengan yang lain dengan baik, berinteraksi, bersosialisasi, dan juga tentu dengan itu kita akan mampu untuk mewujudkan apa yang disebut kelahiran. Jadi kelahiran itu tidak hanya soal konteks bahwa secara biologis, tapi ada nilai rohani spiritual yang terkandung di dalamnya. Allah itu datang ke dunia sebagai satu bentuk solidaritas dengan manusia.
dan dia mau senasib sepenanggungan dengan manusia. Jadi ada sikap solider dari Allah sebagai satu bentuk wujud cinta ilahi yang sempurna untuk manusia. Nah, sekarang bagaimana respon, bagaimana jawaban setiap umat beriman yang merayakan Natal? Tentu juga mesti membangun sikap solider yang sama antar manusia secara horizontal. Dengan itu, seseorang yang merayakan Natal tidak saja merayakan seremonial, tetapi ada buah yang mau diambil dan dipetik dari perayaan itu sendiri. Pertama, jadi tentang solidaritas. Dua, tentang cinta. Cinta yang tidak memandang dari sisi mana. Cinta yang sifatnya universal, ya. Jadi cinta lintas batas, tidak melihat dia dari mana dan dengan kepribadian begini dan begitu, tidak. Semuanya itu cinta merangkum semua hal, ya. Termasuk juga mungkin konflik, termasuk juga mungkin persoalan. Ketika semua persoalan konflik diselesaikan atas dasar cinta, maka hasil yang bisa dipetik itu juga pasti akan baik, menguntungkan semua. Nah, jadi keluarga menjadi komunitas yang harus diberi perhatian lebih, supaya dengan itu keluarga yang terdiri dari setiap individu mampu untuk bisa menciptakan kebahagiaan dan sukacita. Ya. Gereja Katolik Ampenan sudah 100% kalau mau dibilang menyiapkan diri untuk merayakan Natal. Oke. Jadi biasanya kan bersifat lahiriah di dalam dan di luar, ya. Kalau di luar itu biasanya sifatnya fisik, membersihkan ini dan itu dan segala macam, ya. Lalu tiba pada intinya itu perayaan internalnya yang kita sebut liturgi, seremonial liturgi. Itu kan sudah perayaan yang menyangkut kepada imannya, ya. Iman dalam konteks relasi vertikal antara manusia dengan Allah sendiri. Dan itu sudah dimulai nanti malam sampai besok, ya, untuk rangkaian Natal. Jadi bahwa selalu memadukan dua hal, yang lahiriah dan yang spiritual. Kalau yang lahiriah mungkin sifatnya ya menyiapkan kandang Natal, ya, lalu menyiapkan terop jika diperlukan, lalu sarana-sarana lain juga, ya, yang turut mendukung terciptanya perayaan dengan baik. Lalu yang di dalam secara liturgis itu misalnya kor menyanyikan lagu-lagu rohani. Lalu ada yang disebut juga petugas liturgi lain seperti misdinar, lalu lektor atau pembaca firman Tuhan, ya. Lalu ada juga petugas persembahan misalnya. Ada juga petugas tata tertib. Ada juga yang disebut kolektan, ya. Mereka itu yang mengatur untuk persembahan-persembahan itu. Dan itu semua terjadi di dalam gereja dan dalam perayaan satu rangkaian liturgi. Jadi dua hal itu yang menjadi bagian dari persiapan. Sehingga nanti pada puncaknya kita sudah betul-betul menyiapkan diri dan perayaan itu bisa dijalankan secara lancar dan baik. Kalau untuk kami kebetulan di sini juga umatnya kan tidak banyak, ya. Kita hanya untuk perayaan hari raya seperti ini dibuat satu kali. Makanya kita tambah saja dengan terop di luar, nanti pakai layar, dan yang separohnya lagi di dalam gereja. Kalau mau satu kali lalu di dalam gereja tidak muat, kapasitasnya tidak memenuhi itu, ya. Makanya dibantu dengan pemasangan terop supaya umat juga ada yang duduk di luar di terop itu. Begitu. Kurang lebih umat di sini kalau mau secara jiwa hampir 1.500 lah, ya. Saya tidak terlalu jumlah yang pastinya. Tapi bahwa hampir 1.500 itu jiwa. Kalau kakak hampir 500 kakak. Ya, jadi paroki ini tersebar di dua kabupaten, 3 kabupaten, ya. Kota Mataram ada, terus Lombok Barat dengan Lombok Utara ada 3. Ada tiga kota kabupaten. Karena memang tersebar, ya. Ya, tersebar. Tapi bahwa yang mayoritas banyak itu ada di Kota Mataram, ya, di Kecamatan Ampenan, begitu. Oke, baik. Karena memang subjek dari tema Natal tahun ini itu adalah keluarga, ya. Jadi Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kalau menyelamatkan barangkali keluarga ini sedang ada soal, ya. Keluarga ini sedang ada masalah. Makanya
mesti Allah datang dan hadir untuk menyelamatkan. Tentu dengan harapan bahwa keluarga-keluarga yang mungkin sedang bermasalah tersembuhkan, terselamatkan dengan kedatangan Allah. Tadi saya bilang Natal itu Allah hadir berinkarnasi, ya, menjelma menjadi manusia, merasakan senasib sepenanggungan dengan manusia. Jadi dia masuk melalui keluarga, karena memang keluarga ini sekolah pertama, ya. Kalau kami sebut itu seminari kecil, ya. Itu tempat dididik, bukan hanya tempat berlindung, tapi tempat penanaman iman yang paling dasar, penanaman karakter yang paling dasar, supaya orang bisa menjadi manusia yang baik dan berguna. Ya. Jadi keluarga mungkin sedang ada dalam persoalan. Nah, sekarang Allah hadir untuk menyembuhkan. Dengan harapan setelah itu keluarga-keluarga yang sedang terluka, tersakit, atau mengalami soal segera dibebaskan dan disembuhkan. Umat Katolik. Oke. Harapannya pasti setiap kali merayakan Natal semua punya harapan yang sama. Bahwa setelah ini segenap umat Katolik khususnya yang ada di paroki Ampanan ini tidak saja merayakan atau bersukacita dalam kelahiran Natal, kelahiran Yesus, tetapi juga bahwa setelah itu mesti ada buah yang harus dimaknai dalam keseharian hidup. Misalnya dalam keluarga, mungkin selama ini ada keluarga yang sedang cekcok, konflik. Sekarang dengan hadirnya Allah bisa didamaikan kembali. Atau juga mungkin dengan sesama yang sedang tidak berdamai, yang sedang mengalami ada umat yang tidak sedang berhadapan dengan situasi yang tidak memberikan harapan. Allah hadir untuk memenuhi harapan mereka. Jadi intinya bahwa keluarga mesti mencontohi atau meneladani keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, di mana mereka setia, taat, dan paling utama penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang mereka lakukan, bukan berdasarkan keinginan sendiri, bukan berdasarkan keinginan dunia, tapi berdasarkan keinginan dan kehendak Allah. Itu bagian dari ketaatan dan kesetiaan. Begitu juga keluarga-keluarga Katolik. Jadi taat setia. Taat setia kepada Allah itu bagaimana wujudnya? Ya, taat setia kepada pasangan. Taat setia kepada aturan. Taat setia satu sama lain. Ya. Dan itu menjadi hakikat yang paling dikejar. Ya. Sesuatu yang paling dikejar oleh keluarga. Sehingga betul-betul memaknai keberadaannya sebagai keluarga yang sedang hidup di dunia ini. Ya, jadi satu sama lain bisa menciptakan kedamaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.